Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku email mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja ya, aku bacain pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah PNS yang pernah menjalani hukuman disiplin berat boleh mengajukan pensiun dini di usia yang bersangkutan 50 tahun, masa kerjanya 21 tahun? Oke, jika PNS tersebut pernah menjalani hukuman disiplin kategori berat, tetapi ingin mengajukan pensiun dini, hal ini perlu menjadi catatan sebelum mengusulkan, yakni sejak kapan pemberlakuan hukuman disiplinnya. Jika hukuman disiplinnya masih terhitung dalam 1 tahun terakhir, maka jawabannya tidak bisa diajukan. Karena salah satu syarat pensiun dini adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Usul SKPNS dari CPNS kapan dibuka, Min? Jadi begini Sobat BKN, untuk pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS tidak memerlukan usul sebagaimana usul penetapan NIP, karena SKPNS diterbitkan oleh masing-masing instansi. Setelah CPNS tersebut dinyatakan lulus masa percobaan selama 1 tahun. Adapun untuk pengangkatan CPNS ke dalam PNS, yakni maksimal 1 tahun sesuai dengan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dengan catatan sudah lulus masa percobaan. Pengambilan sumpah juga dilakukan di masing-masing instansi. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya untuk kenaikan pangkat ini masih berlaku untuk 12 bulan atau per 4 tahun. Teman saya mau naik pangkat nih, katanya harus 2 tahun lagi. Sobat BKN jangan sampai salah kaprah ya membedakan antara periodisasi usul kenaikan pangkat dengan jenis kenaikan pangkat. Kalau yang dimaksud ketentuan 12 kali, itu adalah periodisasi usul kenaikan pangkat. Artinya, periode usul KP yang sebelumnya dibuka 6 kali dalam setahun menjadi 12 kali setahun. Sementara mengenai berapa lama bisa naik pangkat tergantung jenis KP-nya. Misalnya, kenaikan pangkat reguler bagi pejabat pelaksana dapat mengajukan KP 4 tahun sekali. Untuk KP pilihan bagi pejabat fungsional dapat diajukan setelah memenuhi batas minimal angka kredit dan telah berada pada pangkat golongan terakhir minimal 2 tahun. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Bisa nggak usul pangkatnya pakai sistem digital aja? Semua dokumen yang dipersyarakan bisa diupload di sistem aja. Aduh, nggak sedikit yang pakai pelicin untuk pengurusan. Kasihan. Oke, Sobat BKN perlu tahu nih, dalam seluruh proses usul dan penetapan kepegawaian ASN, BKN tidak lagi memberlakukan berkas fisik, karena semua layanan BKN sudah melalui sistem berbagi pakai dengan seluruh instansi melalui CISN. Dan setiap instansi sudah memiliki masing-masing admin CISN di unit kepegawaian atau SDM. Jadi, setiap usulan Sobat BKN tinggal diusulkan melalui unit kepegawaian instansi via admin CISN ke BKN. Selain itu, berkas yang perlu dilampirkan juga dalam bentuk soft file, sehingga tidak perlu dikirim berkas fisik ke kantor BKN. Proses usulannya juga bisa dipantau melalui Mola BKN, dan jika sudah ditetapkan, bisa dilihat pada akun MyASN masing-masing. Kita ke pertanyaan terakhir. Apakah P3K yang akan melanjutkan kuliah perlu pengajuan tubel seperti PNS? Oke Sobat BKN, harus tahu nih bahwa tidak ada larangan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan formal selama tidak meninggalkan tugas pekerjaannya. Sementara ketentuan tugas belajar yang masih berlaku lewat SM Menpan RB 28 tahun 2021 hanya mengatur tugas belajar untuk PNS yang sifatnya mengikat, termaksud syarat dan ketentuannya. Misalnya, PNS yang baru selesai tugas belajar non-mandiri terikat untuk tidak boleh mengajukan pindah instansi selama 5 tahun terhitung sejak selesai tugas belajar. Misalnya, PNS yang baru selesai tugas belajar non-mandiri terikat untuk tidak boleh mengajukan pindah instansi minimal 5 tahun sejak selesai tugas belajar. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih, sudah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN. Aku email, sampai jumpa di Q&A berikutnya.